Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan hari ini, ya seperti yang kalian ketahui bahwa masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak terlebih dulu dari banyaknya kerumunan karena adanya virus corona. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan berjumpa di kelas online mata pelajaran ekonomi. Dan dalam rangka ini, Ibu menyiapkan video pembelajaran dan materi untuk pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kebijakan moneter. Dan dalam rangka video pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian dapat memahami mengenai pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, peran dan fungsi kebijakan moneter, serta instrumen kebijakan moneter. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Adapun pengaruh dari jumlah uang beredar ini agar diharapkan berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dari pengertian kebijakan moneter ini ada juga jenis kebijakan moneter, di mana jenis kebijakan moneter ini sering disebut dengan moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Yang pertama yaitu moneter ekspansif. Moneter ekspansif ini yaitu jika bank sentral menambah jumlah uang beredar. Sedangkan untuk kebijakan kontraktif ini yaitu ketika jumlah uang beredar dikurangi. Dan melalui kebijakan moneter ini, bank sentral dapat menjaga kestabilan moneter dan diharapkan keadaan ekonomi pada umumnya stabil. Dan karena kebijakan moneter yang berhasil dapat dilihat dari kestabilan nilai rupiah serta adanya kesempatan kerja dan juga perbaikan neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan yang kedua, yaitu mengenai kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter ini ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi ini yaitu adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dan yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga, di mana untuk menjaga stabilitas harga ini dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu dengan menurunkan suku bunga agar pengusaha dan wirausaha dapat mudah mendapat pinjaman dan mampu mengembangkan usaha sehingga terbukanya lapangan kerja. 4. Yaitu mengenai perbaikan neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran ini berguna untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang yang asing. Setelah kita membahas mengenai pengertian kebijakan moneter dan tujuan kebijakan moneter, ada juga mengenai peran dan fungsi kebijakan moneter, di mana peran dari kebijakan moneter ini adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar dan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fungsi kebijakan moneter secara garis besar adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Yang terakhir atau pembahasan terakhir yaitu mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama ada mengenai operasi pasar terbuka,
yaitu kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga di pasar uang seperti obligasi, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Selanjutnya, dari instrumen kebijakan moneter yang kedua ada mengenai politik diskonto. Politik diskonto ini yaitu suatu kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Dan yang ketiga yaitu mengenai politik cadangan kas, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi bank-bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Yang keempat, mengenai kebijakan pengawasan kredit selektif. Kebijakan pengawasan kredit selektif ini yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat pemberian kredit yang syarat-syarat kredit yang diperketat ini yaitu bisa dikenal dengan 5C, yaitu yang pertama karakter, kolateral, kapital, kapasitas, capacity, dan condition ekonomi. Yang kelima ada imbauan moral. Dengan imbauan moral ini yaitu otoritas moneter mencoba untuk mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Dan yang keenam ada kebijakan centering. Kebijakan centering ini yaitu kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan cara pemotongan nilai uang. Yang terakhir dari instrumen kebijakan moneter ada mengenai kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kebijakan devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing, sedangkan revaluasi merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai rupiah terhadap mata uang asing. Emerging markets and developed markets are behaving quite similar in the way that they've got in most cases, a coordinated fiscal and monetary approach taking place. And that's what's really needed at the moment because, as you say, this is an unprecedented shock to the global economy, and it's an unprecedented shock to many economies throughout the region in Asia. So what we're seeing is in Indonesia, for example, we're seeing quite significant fiscal spending and monetary policy, working hand in hand to try and cushion the blow. And what I would note is that while they can help cushion the blow, they can't overwhelm the economic toll of COVID-19 because, the government's introducing quite significant measures that are trying to contain the localized outbreak. And while you're trying to contain the localized outbreak, that's suppressing demand. And so while you're supporting those people who have lost their jobs to an extent, it's not actually, taking the place or overwhelming the impact of that suppressed demand that's been implemented. So at the moment, it's really what we're seeing, particularly in Indonesia and elsewhere in Asia, is that the government's prioritizing trying to contain the further spread of the virus over the economic toll of what the suppression measures mean. And so as long as the health impacts are mitigated, and when the health impacts become mitigated, that's when we can focus on an economic recovery. We've been wondering about this, ensuring that the fiscal and monetary policy can go hand in hand. What kind of major or big progress has been made by emerging countries on your perspective so far? Mm-hmm. So we have noticed that, particularly in Asia, there is, generally speaking, a decent amount of fiscal and monetary space to support, the economic toll that COVID-19 is bringing, and particularly in Indonesia, with the government increasing the fiscal deficit allowance, that means that there is more fiscal space and there is more room to cushion the blow
as further economic adverse impacts really materialize. And that's important. And we're also seeing, for example, Bank Indonesia, it's taking a measured and targeted approach to releasing monetary stimulus. So given that the rupiah has been, a source of concern, and Bank Indonesia does have broader concerns over external stability. We saw in April that they held off cutting the policy rate, but they did make other measures to kind of continue to support businesses, banks that are facing liquidity constraints. So we saw reserve requirement ratios being cut, and that was important. Whereas, and going forward, given that the rupiah is looking a little bit more stable, and it has, somewhat, appreciated actually since April, that means that Bank Indonesia does have a little bit more policy space to reduce rates further, which is also important. Nah, itu adalah pembahasan mengenai kebijakan moneter. Dari pembahasan kebijakan moneter dari awal sampai akhir, kira-kira dari pembahasan tersebut apa sih yang dapat anak-anak sekalian dapat simpulkan, dan jika dilihat dengan atau dihubungkan dengan pandemi corona ini, menurut kalian apa yang dapat dilihat atau apa yang terjadi pada kebijakan moneter di Indonesia ini pada saat COVID-19, dan bagaimana cara menanggulangi dari kasus pandemi corona ini oleh kebijakan moneter. Untuk itu cukup sekian pembahasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahami semua pembahasan yang Ibu sampaikan kepada kalian, dan jika untuk jawaban dari pertanyaan Ibu sebelumnya mengenai apa yang terjadi pada kebijakan moneter kita di tengah pandemi corona, dan untuk jawaban kalian bisa menulis di kolom komentar, sekaligus jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kalian juga. Untuk itu cukup sekian dari Ibu. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.